Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Hi everyone. Perkenalkan nama saya Yusuf Al-Arif. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, di Indonesia. Selain itu, saya juga kemarin kebetulan merupakan tim dari kerjasama fakultas yang berangkat melakukan kunjungan ke India bersama-sama dengan tim Thai Apps International yang dipimpin oleh Pak Raffi. Bagaimana pandangan Bapak tentang India sebelumnya? Ya, jadi kemarin sebelum ke India, kita tuh sering punya bayangan yang agak minus ya tentang India. Kan mungkin karena pengaruh sosial media juga. Jadi kita sering melihat India itu sebagai negara yang apa ya agak kumuh, kemudian agak lot of pictures tentang makanan dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga melihat sering terjadi kekerasan atau apapun yang terkait dengan perbedaan keyakinan yang ada di India. Jadi kayak ketika mau berangkat ke sana kadang-kadang kita mikir, apa mungkin akan kejadian seperti yang ada di sosial media itu yang kita lihat agak banyak gitu. Banyak hal-hal yang sepertinya kurang menyenangkan kalau misalnya kita berada di India. Bagaimana pandangan Bapak tentang India setelah beberapa hari di India? Ya, nah kemudian setelah kita kemarin melakukan kunjungan ke India, banyak perspektif atau sudut pandang yang akhirnya berubah. Karena hampir sebagian besar yang kita lihat di sosial media ataupun yang di berita itu tidak terjadi ya. Jadi kayak misalnya kita melihat India itu sebagai negara yang mungkin ada di beberapa tempat kumuh, tapi ternyata negara di India itu benar-benar sebuah negara yang benar-benar negara maju. Jadi dari teknologinya, dari pendidikan dan segala macam benar-benar bukan bukan negara yang terbelakang gitu. Jadi agak sedikit berbeda, bukan sedikit lagi, sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi atau apa yang kita lihat di sosial media itu. Begitu juga dengan keragaman agamanya. Kemarin kita sempat khawatir bagaimana kita mungkin nanti akan sholat segala macam. Tapi ternyata fakta yang kami temukan di lapangan di India itu merupakan salah satu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Saingan ya sama Indonesia. Jadi ya ada banyak masjid dan kemudian tempat sholat juga sangat menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat ke masjid atau kita tidak sempat ke musola, seperti kemarin ada kunjungan ke kampus dan juga ke tempat makan, kita itu malah difasilitasi, jadi disediakan tempat khusus, jadi kita diberikan tempat untuk berwudu, kita juga diberikan tempat untuk sholat, jadi kayak penghormatan perbedaan keyakinan, perbedaan agama itu benar-benar bagus di sana, tidak seperti yang kemarin sempat diberitakan gitu. Bahkan juga ada beberapa isu di sana sering terjadi wanita yang pakai jilbab itu jalan sendiri, itu mungkin akan menjadi korban kekerasan gitu. Nah, pernah kami pulang malam-malam dan saat itu kami melihat ada seorang wanita muslimah, dia jalan sendiri pakai tas, dia pakai jilbab, aman. Kami kebetulan saat itu tidak tidak menemukan apapun yang seperti digambarkan tentang kekerasan terhadap orang-orang yang berhijab segala macam. Bagus pokoknya. Change our opinion about India ketika kemarin kami melakukan kunjungan ke India selama beberapa hari. Bagaimana pengalaman Bapak selama di India? Ya, jadi selama kunjungan kemarin, satu hal yang sangat menarik juga adalah ternyata biaya hidup di India itu lebih murah daripada di Indonesia. Jadi harga makanan, bahkan harga kain-kain dan banyak barang-barang itu lebih murah ya. Dan kualitasnya bagus. Jadi sangat menyenangkan karena biaya hidupnya juga lebih murah dibanding di Indonesia gitu. Kemudian harga-harganya juga, kemarin kita juga berkunjung ya. Bahkan saya beli ada rompi khas India itu ya. Jadi kalau misalnya kita belanja di sana, luar biasa harganya kalau dibandingkan ya, kemarin kita beli itu saya kayaknya sekitar 100 hampir 200 ribu. Itu kalau misalnya kita beli di Indonesia dengan yang kualitas kain seperti itu, harganya kayaknya bisa sampai 500 gitu, bisa sampai dua kali lipat. Terus kita juga makan di mall, ya, jalan-jalan ke mall terus makan segala macam, luar biasa. Dan harganya sekali lagi harganya benar-benar terjangkau. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah atau mau mau jalan-jalan ke India itu sangat direkomendasikan karena banyak barang yang kita bisa dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah termasuk makannya. Jadi makan makanan yang halal juga jangan khawatir kalau misalnya kita ke India. You can find it everywhere, bisa didapatkan di mana-mana dan harganya juga tidak bukan bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kantong kita. Bahkan kemarin ada katanya yang sampai beli barang itu sampai berpuluh-puluh kilo hanya untuk dibawa ke Indonesia kemudian untuk dijual lagi karena di sini, sorry di India itu lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita berangkat kita beli itu di Indonesia. Kemudian untuk keamanan kenyamanan, selama kami di sana, kami tidak menemukan masalah berkaitan dengan keamanan dan kami merasa sangat nyaman. Ya. Jadi kayak apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang India yang mereka akan sangat
sangat ramah kepada pendatang dan mereka menyambut kita dengan sangat baik. Jadi nyaman sekali. Jadi ya terkait dengan yang muslimah juga di sana, saya rasa itu hal yang sangat apa ya bagi mereka untuk ke India sangat aman. Karena kemarin kita ketika pergi ke sana, kita itu kawan-kawan kita ada yang menggunakan busana muslimah, itu kita masuk pasar, kita masuk ke tempat-tempat umum dan segala macam itu tidak ada sedikit pun mendapatkan gangguan. Bahkan yang terjadi adalah selama kami di sana, kami juga juga banyak bertemu dengan muslimah-muslimah yang mereka berhijab gitu. Dan mereka berjalan tanpa ada gangguan dan wajah mereka itu benar-benar kayak menunjukkan kami aman di sini. Jadi kayak nggak mereka pergi ke tempat-tempat umum bahkan ke tempat pasar biasa yang pasar-pasar rakyat itu mereka sama berbaur dengan orang lain yang tidak ada terjadi kekerasan bahkan ketika mereka berbelanja termasuk teman-teman kami itu mereka disambut dengan sangat baik jadi tidak ada diskriminasi karena mereka menggunakan pakaian-pakaian muslimah seperti itu. Kemudian keagamaannya sama seperti yang saya ceritakan tadi, it has great diversity, ada banyak sekali kepercayaan di sana. Tapi kita bisa mempraktikkan kepercayaan kita itu secara bebas dan terbuka. Dan kami juga sempat kemarin melakukan salat itu di dekat pasar dan itu di lapangan yang terbuka. Jadi it's fine dan sebenarnya itu bukan masalah bagi mereka. Untuk travel kita juga banyak sekali alat-alat transportasi dan satu hal yang menarik di sana ada kereta api, ada kereta yang itu dari ujung negara ke ujung bagian negara yang lainnya itu ternyata jauh lebih murah ya. Kalau misalnya itu dibandingkan dengan Indonesia dan kualitasnya mereka punya AC jadi menyenangkan di dalam keretanya itu. Terus transportasi umum juga masih banyak. Jadi ada kayak semacam bus dan segala macamnya itu sangat gampang didapatkan. Terus makanannya luar biasa dengan banyaknya variasi makanan, banyaknya bumbu. Dan saya baru ketemunya di India, saking variasinya banyak dan they love spices. Itu ini mungkin tidak ditemukan di tempat lain bahkan sampai minuman saja. Nah, itu mereka punya bumbu-bumbu yang dimasukkan ke minumannya. That's something unique, very unique yang belum pernah kita temukan di tempat lain. Dan bicara masalah makanan, dosa is the best. I love that one. Di luar itu ada bicara masalah kasta di India. Bahwa di India itu kalau misalnya kita punya kasta rendah atau kasta sudra ya, itu kita nggak bisa. Jadi apa gitu, kita punya kayak semacam didiskriminasi. Tapi ternyata pimpinan tertinggi di India itu berasal dari kasta yang kabarnya itu adalah kasta paling rendah. So kasta itu mungkin ada tapi tidak separah yang kita dengar. Karena pimpinan mereka sendiri ternyata mendapatkan posisi itu padahal dia kalau sesuai beredar kabar seharusnya itu tidak mungkin tapi itu terjadi di India, dia menjadi pemimpin di India. That's amazing, luar biasa. Bagaimana kualitas pendidikan di India dibandingkan dengan Indonesia? Jadi kalau dari sisi pendidikan India dan Indonesia dua-duanya punya kelebihan masing-masing ya, tapi ada hal yang berbeda di India yang di beberapa sisi itu memang lebih baik daripada di Indonesia, seperti bagaimana kemudian kita menerapkan yang utama ya, karena memang terkenalnya juga itu adalah IT di semua bidang pendidikan gitu. Jadi mereka menggunakan teknologi, teknik dan teknologi itu benar-benar diterapkan dalam sistem pendidikan gitu. Kita itu sangat sangat terbantu ketika kita mau belajar, ketika kita mau mengajar, ketika kita mau mencari referensi dan segala macam gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah satu yang ini masih diperjuangkan di Indonesia tapi sudah jalan di India adalah pembelajarannya mereka menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ketika kami kemarin melakukan kunjungan ke nursery, TK, terus di bawahnya TK lagi, kalau di Indonesia itu mereka sudah diajari dan memang sudah berinteraksi dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya orang luar, termasuk dari Indonesia itu kita mau belajar ke India, ya it's not gonna be a big deal selama kita bisa bahasa Inggris karena pelajaran di sana mereka menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang selanjutnya adalah karena India itu merupakan salah satu produsen mungkin yang mencetak buku dengan lisensi dari penulis besar. Harga buku di sana itu sangat murah kalau dibandingkan dengan Indonesia yang ori ya. Itu benar-benar sangat murah dan sangat mudah didapatkan sehingga itu menjadi kelebihan yang membuat pendidikan di India itu lebih baik daripada yang dari Indonesia. Karena kalau di Indonesia untuk harga buku untuk yang ori dan yang benar-benar berkualitas itu harganya benar-benar masih mahal sekali. Sama seperti yang ada di luar negeri. Nah, itu juga mungkin salah satu alasan kenapa kemudian Indonesia itu menjadi pemasok buku pendidikan dalam bidang apa saja ke berbagai negara. Kemudian yang menarik adalah ada beberapa kampus yang kemarin kami kunjungi terakhir itu mereka yang membuat pendidikannya itu sangat bagus adalah mereka bekerja sama dengan industri. Jadi bahkan ada beberapa mahasiswa yang mereka ketika lulus bahkan ada yang belum lulus itu mereka sudah diajak untuk bergabung, mereka langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi
5% itu bahkan yang sebelum mereka lulus mereka sudah dapat pekerjaan, dan ketika mereka lulus itu kayak semacam kalau dia sampai lulus dari universitas itu seperti kayak memegang kunci bahwa mereka dapat jaminan bahwa pasti akan bekerja. Itu suatu hal yang menarik ya. Jadi kepastian mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka yang layak dan dapat menghidupi itu ada di sistem pendidikan India. That is something great. Apa yang dapat diimplementasikan oleh sistem pendidikan di Indonesia? Ya, jadi mungkin yang pertama adalah karena bahasa itu adalah jendelanya dunia, mungkin satu hal yang bisa kita terapkan di Indonesia adalah menerapkan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar atau bahasa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mungkin bisa meniru untuk menerapkan teknologi itu dalam semua bidang pendidikan, dan itu saya yakin akan bisa membantu sistem pendidikan di Indonesia itu jauh lebih maju. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kelulusan tadi, mungkin yang bisa kita terapkan adalah kita juga bisa bekerja sama dengan industri, perusahaan, atau apapun itu, nasional dan internasional, seperti yang dilaksanakan di India. Jadi ketika mahasiswa itu lulus, mereka itu sudah tidak lagi harus mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari mereka. Gitu. Dan yang keempat, bukan yang terakhir, tapi mungkin yang paling penting adalah, ini juga alasan kenapa banyak orang ke India, sistem pendidikan di India itu biayanya jauh lebih murah, sangat-sangat murah. Jadi ini pasti akan mengangkat pendidikan di Indonesia kalau misalnya kita mau bisa mengikuti yang ini, karena kalau misalnya harga pendidikan itu bisa diturunkan, maka otomatis tingkat pengembangan diri, self developmentnya orang-orang di Indonesia juga pasti akan sangat baik karena mereka mendapatkan pendidikan dengan harga yang relatif murah tapi kualitasnya sangat bagus. Ya, jadi yang bisa mereka expect adalah mereka akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan jaminan pekerjaan ketika mereka lulus dengan harga yang murah. Itu mungkin bahasa yang sederhana ya, karena pendidikannya itu benar-benar murah gitu. Jadi benar-benar didukung sistem pendidikan di sana. Juga didukung oleh pemerintah segala macam. Dan kalau misalnya kita pergi ke India dengan sistem pendidikan yang ada di India, bukan tidak mungkin kita juga akan meluncurkan roket, meluncurkan ke India seperti yang mereka lakukan. Ya, luar biasa, mereka sudah berhasil akan roket mereka ke bulan, dan itu bisa jadi terjadi bagi orang-orang Indonesia kalau misalnya mereka mau belajar di sana. Karena banyak hal yang mengejutkan di India. Jadi ekspektasinya adalah yang normal itu adalah kita akan mendapatkan pendidikan yang dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah dan sangat terjangkau, dan itu benar-benar menjamin nanti kita dapat pekerjaan. Yang lainnya sangat banyak sekali yang bisa diharapkan yang mungkin surprising bagi kita karena sistem pendidikan yang benar-benar luar biasa. Apa yang dapat diekspektasi oleh mahasiswa Indonesia ketika mereka ingin ke India? Ya, jadi yang pertama adalah ketika berpikir India itu kumuh dan segala macam, tapi kita surprise karena pembangunan di sana terutama bidang pendidikan dan lain-lain itu benar-benar luar biasa. Wajar ya, karena mereka sudah bisa naik sampai posisi terbaik dunia terkait dengan ekonominya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan teknologi segala macam. Itu jadi our mindset itu, pengalaman kita selama kita berkunjung ke India itu luar biasa. Kemudian di sana juga diversity-nya, keragaman budaya, kemudian keragaman agama segala macam. Lalu bagaimana mereka memperjuangkan supaya orang-orang itu benar-benar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Semua aspek elemen kehidupannya itu dibantu dengan teknologi, dan itu juga semakin membuat orang tertarik untuk ke India. Termasuk mereka juga karena budayanya yang kaya itu tadi, mereka juga banyak spot-spot bisa kita datangi. Seperti Taj Mahal dan teman-temannya itu benar-benar luar biasa. Dan itu akan sangat mendukung bagi kalau misalnya kita mau melanjutkan pendidikan atau mau belajar banyak hal di India. India is a great place. Apakah Bapak rekomendasi siswa-siswi ataupun orang tua untuk belajar di India? Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah kita merekomendasikan India untuk tujuan pendidikan, the answer is very recommended. Sangat disarankan atau sangat direkomendasikan untuk belajar di sana. Selain karena kita bisa dapat pendidikan yang berkualitas dengan harga yang murah, kita juga akan banyak belajar tidak hanya tentang pendidikan yang kita tuju. Jadi kita bisa banyak belajar tentang budaya, karena budaya Indonesia dengan India itu sangat erat ya. Jadi dengan belajar dari sumbernya langsung, mungkin kita akan lebih memahami budaya kita sendiri gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya kita mulai berkaca dari pendidikan yang di India, entah itu mulai dari yang level nursery sampai level university-nya itu, jadi satu hal lain yang bisa saya rekomendasikan adalah, kalaupun misalnya kita tidak bisa bekerja kuliah atau melanjut ke sana, maka rekomendasinya adalah kita membuat
membangun kerjasama dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah yang ada di India. Jadi mulai dari sistem pendidikannya mungkin bisa kayak ya, kita membangun kerjasama, kemudian kita meminta dosen-dosen dari sana untuk mengajar di tempat kita, membawa sistem pendidikan yang dari sana, atau kita bisa bekerja sama untuk mengirimkan mahasiswa kita yang belajar di sana. Lalu they are going to learn a lot of things. Jadi mereka akan banyak belajar dari sana. Dan kita juga kalau misalnya mau mengirimkan guru-guru kita, guru-gurunya kita kirim ke sana untuk belajar banyak hal. Itu juga sangat direkomendasikan. Jadi bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Terus kalau misalnya bidang penelitian juga di sana mereka punya salah satu negara dengan paten terbanyak ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan tidak bisa pergi ke sana, kita juga bisa mengadakan kerjasama penelitian. Jadi kita melakukan collaborative research misalnya, kerjasama dalam bidang penelitian dan publikasi juga sangat direkomendasikan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, kita juga bisa mengundang mereka untuk sharing bagi kita seperti yang sudah dilakukan oleh TIAPS International ya. Jadi itu akan sangat bagus. Jadi kalimat penutupnya adalah rekomendasi yang saya sebutkan sebelumnya. Saya juga merekomendasikan untuk membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ada di India, juga termasuk industri dan lain-lainnya. Jadi ya itu sangat direkomendasikan. Lalu kemudian tempat tinggal segala macam juga sangat nyaman dan mudah gitu. Bahkan untuk beberapa kampus mereka bahkan punya cabang di negara-negara lain seperti di Singapura, di Inggris, bahkan di Arab sekalipun mereka punya cabang dan kampus pusatnya itu ada di India. Wah, ternyata pandangan Pak Yusuf berubah loh ketika beliau ke India. Karena pendidikan di India itu tidak hanya bagus, tetapi juga berkualitas. Jadi, kalau kalian ingin edukasi yang bagus, coba deh ke India. Nah, sekian untuk video hari ini. Kamil Bidana Kekna Firmilengge.